Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi berkah bagi kita semuanya, walaupun dalam kondisi pandemi corona, ya. Mari kita belajar bersama-sama dengan UPT SD Negeri 76 Gresik, ya. UPT SD Negeri 76 Gresik, brilian, inovatif, sehat, akhlakul karimah. Yes, yes, yes. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Ilmi, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Ini adalah pelajaran IPA untuk kelas 6, ya. SKL 1 IPA, ya, standar kelulusan 1 IPA, ya. Baik, langsung saja kita mulai anak-anak, ya. Hubungan antar makhluk hidup, antar manusia, hewan, dan tumbuhan terdapat hubungan saling ketergantungan dan saling berhubungan yang khas. Hubungan itu ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Ya, jadi hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Hubungan antar makhluk hidup ini, ya, kita sebut dengan simbiosis, ya. Jadi hubungan antar makhluk hidup itu kita sebut dengan simbiosis, ya. Simbiosis itu terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, ya. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup berbeda jenis yang saling menguntungkan. Jadi yang satu untung, satunya juga untung. Ini namanya simbiosis mutualisme. Ya, apa saja contohnya? Di sini ada hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Ya. Kupu-kupu mendapat madu dan nektar yang manis dari bunga, ya. Kemudian bunga terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, ya. Jadi saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan di sini, ya. Kupu-kupunya untung, kemudian bunganya juga untung, ya. Jadi kupu-kupunya mendapat nektar, ya. Kemudian bunganya terbantu, ya, dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Maka ini disebut dengan simbiosis mutualisme, ya. Contoh yang selanjutnya adalah hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Nah, ini menguntungkan. Burung jalak mendapat makanan dari kerbau, kutu, ya. Kemudian kerbau terbebas dari rasa gatal. Biasanya kerbaunya garuk-garuk, ya, karena ada kutunya. Sekarang kutunya dimakan oleh burung jalak, sehingga burung jalaknya itu mendapat makanan dan kerbaunya itu terbebas dari rasa gatal. Maka ini contoh dari simbiosis mutualisme, ya. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya yang saling menguntungkan yaitu hubungan antara lebah dan bunga, ya. Lebah mendapatkan madu dari bunga, bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Jadi lebahnya ini dapat madu, bunganya itu dibantu oleh lebah penyerbukannya, ya. Selanjutnya yaitu kalau tadi mutualisme, sekarang simbiosis komensalisme, ya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi yang lainnya tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Jadi yang satu untung, yang satu tidak rugi.
ya, yang satu tidak mendapatkan apa-apa tapi tidak rugi dia, ya. Ini namanya simbiosis komensalisme, ya. Apa saja itu contohnya? Contohnya di sini adalah hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora, ya. Ikan remora mendapat makanan dari sisa makanan ikan hiu, sementara ikan hiu tidak mendapat pengaruh apa-apa. Ikan hiunya tidak dapat apa-apa dari ikan remora, tapi dia tidak rugi, ya. Kemudian ikan remoranya mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, kita lanjut anak-anak, ya. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara bunga anggrek dan pohon inangnya. Bunga anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tumpangan yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari, sedangkan pohon inangnya tidak mendapat pengaruh apa-apa. Pohon inangnya tidak dapat apa-apa, tapi bunga anggreknya mendapat keuntungan berupa tempat tumpangan, ya. Nah, tetapi pohon inangnya tidak dirugikan. Ini namanya simbiosis komensalisme, ya. Nah, sekarang simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lain dirugikan. Jadi satunya untung, satunya rugi. Nah, apa ini contohnya? Nah, ini. Nah, apakah kalian tahu apa ini kira-kira yang ada di rambut kita? Ya, ini adalah kutu rambut, ya. Nah, hubungan manusia dengan kutu rambut ini adalah parasitisme, ya. Kutu rambut mendapat makanan dari darah manusia, sedangkan manusia yang dirugikan karena kepalanya terasa gatal. Ini namanya parasitisme, ya. Contoh yang lainnya tidak hanya pada manusia, ya, pada kucing, pada hewan-hewan yang lainnya juga begitu. Kalau ada kutunya, maka rambutnya akan gatal, ya, terasa gatal, ya. Ini namanya hubungan simbiosis parasitisme, ya. Satunya untung, satunya rugi. Jadi kesimpulannya simbiosis ada 3: simbiosis mutualisme, untung-untung; simbiosis komensalisme, untung, satunya tidak rugi; kemudian simbiosis parasitisme, untung rugi. Ya, itu anak-anak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau tadi hubungan antar makhluk hidup, ya, sekarang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, atau kita sebut dengan ekosistem, ya. Apa itu ekosistem, ya? Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara hewan, tumbuhan, dan lingkungan, ya. Jadi ekosistem ini hubungan timbal balik, ya, makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini namanya ekosistem, ya. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya, ya. Apa saja ini? Nah, ini ekosistem hutan hujan, ya, hutan tropis, ya. Di sini ada apa saja? Ada tumbuh-tumbuhannya, ada hewannya, dan lain sebagainya, ya. Ada lingkungannya di situ, ya. Maka ini disebut dengan ekosistem, ya. Ekosistem hutan hujan atau ekosistem hutan tropis, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ekosistem padang rumput, ya. Ada rumput-rumputan, ada kerbau, ada sapi di situ, ya. Nah, ini hubungan ekosistem padang rumput. Lah, ekosistem hutan hujan dan ekosistem padang rumput ini disebut dengan ekosistem alami, ya. Disebut dengan ekosistem alami, ya, karena sudah ada, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan ekosistem alami. Kemudian ekosistem yang selanjutnya yaitu ini apa kira-kira? Ini waduk, ya. Di waduk itu ada ikan, ada air, ya, ada bermacam-macam tumbuhan air, ya. Ini kumpul jadi satu, namanya ekosistem, yaitu ini waduk, ya. Kemudian ekosistem ini adalah sawah, ya.
Ekosistem waduk dan sawah ini disebut dengan ekosistem buatan karena dibuat oleh manusia ya, sehingga disebut dengan ekosistem buatan. Jadi ekosistem ada dua tadi ya, ekosistem alami dan ekosistem buatan ya. Yang selanjutnya anak-anak ya, yang selanjutnya adalah kita belajar komunitas. Komunitas itu apa? Sekelompok hewan dan tumbuhan yang hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kumpulan hewan yang tidak sejenis yang kumpul dalam satu lingkungan ya, itu namanya komunitas ya. Di sini ada jerapah, kemudian ada hewan-hewan yang lain kumpul jadi satu, ini namanya komunitas. Ketika jerapah itu kumpul dengan jerapah, itu namanya populasi ya. Jadi populasi itu hewan yang sejenis ya, makhluk hidup yang sejenis, itu namanya populasi. Sedangkan komunitas ini adalah kumpulan hewan yang berbeda jenis dalam satu lingkungan, ini namanya komunitas ya. Jadi harus dibedakan ya. Nah, kita contohkan di sini adalah komunitas hewan hutan. Ada apa saja di hutan itu? Ada monyet, ada harimau dan lain sebagainya ya. Kumpul jadi satu, ini namanya komunitas hewan hutan ya. Kalau harimau kumpul dengan harimau saja, maka disebut dengan populasi ya. Kalau harimaunya satu saja, namanya individu ya, satu. Nah, kita lanjut anak-anak ya, masih tetap semangat ya. SD Negeri 76, brilian, inovatif, sehat, akhlakul karimah. Yes, tetap semangat belajar ya. Kita lanjut. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu ini disebut dengan rantai makanan ya. Rantai makanan, hubungan makan dan dimakan ya, antar makhluk hidup dengan urutan tertentu ini namanya dinamakan dengan rantai makanan. Kita contohkan di sini. Ya, kita contohkan di sini, rumput dimakan oleh kambing. Nah, kambing dimakan oleh manusia. Manusia meninggal, diuraikan oleh bakteri. Bakteri kembali lagi ke tanah. Nah, ini berputar ya, namanya rantai makanan ya. Kemudian yang menghasilkan makanan sendiri ini disebut dengan produsen. Sedangkan yang memakan produsen ini adalah konsumen satu ya. Konsumen satu ini rata-rata adalah hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan ya, hewan herbivora, konsumen satu. Kemudian yang memakan konsumen satu disebut dengan konsumen yang kedua, dan yang terakhir adalah pengurai ya. Biasanya ini adalah bakteri ya. Selanjutnya anak-anak, di sini kita contohkan rantai makanan berikutnya ya. Ada padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati diuraikan ya. Jadi padi disebut dengan produsen, tikus disebut dengan konsumen yang pertama, kemudian ular disebut konsumen yang kedua, elang konsumen yang ketiga, dan jamur ini adalah pengurai atau pengurai ya. Jamur ini disebut dengan pengurai. Ini rantai makanan ya. Yang berikutnya banyak contohnya, bisa kalian kembangkan sendiri ya. Demikian anak-anak ya, pembelajaran singkat dari Bapak Ilmi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya. Tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi wabah virus COVID-19 ya. Tapi kita tetap semangat belajar di rumah. Nah, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.